Assalamualaikum. Beberapa hari yang lalu saya membuat soal pelatihan tentang akuntansi persekutuan. Jadi ini soalnya disuruh membuat laporan keuangan sederhana. Ada data-data di bawah ini. Jadi ini data-datanya. Dari data-data ini kita akan membuat laporan laba rugi, laporan neraca, kemudian laporan perubahan modal. Ini sudah dikerjakan oleh beberapa siswa juga. Jadi saya sudah jawab juga ini. Jadi sekarang kita akan bahas saja bagaimana cara mengerjakannya, gitu ya. Ada data ini, ada keterangan A, B, dan C adalah anggota persekutuan bernama firma ABC. Jadi 3 orang ini dia membuat firma ABC. Si A dia setorkan modalnya 250 juta, B 150 juta, C 100 juta. Dari modal yang disetor ini, ketentuan pembagian labanya adalah sebagai berikut. Setiap anggota sekutu dia dapat bunga dari investasinya 10%. Dikali masing-masing modal yang disetor. Kemudian si sekutu juga dapat gaji per bulan dengan rincian seperti ini: A 2 juta per bulan, B 2 juta per bulan, dan C 3 juta per bulan. Selain dapat bunga, dapat gaji, juga dapat sisa laba. Jadi dapat bagi hasil dari laba berdasarkan modal yang disetornya. Jadi kalau dipersentasikan, maka seperti ini: A dapat 50%, B dapat 30%, C dapat 20%, gitu kan. Karena total yang disetorkan 500 juta, A segini, B segini, C segini dibandingkan, sehingga persentasi pembagian labanya seperti ini. Jadi ini penyetor modal atau anggota sekutu dia punya 3 bagian dari investasinya: dapat bunga, dapat gaji, juga dapat pembagian hasil. Ini data pertama. Data kedua ada neraca saldo. Ini neraca saldonya. Jadi neraca saldo firma ABC di tahun 2014, 31 Desember tahun 2014. Jadi kalau ini belum ditulis angkanya, ini di awal tahun ya. Jadi 1 Januari 2014, ini akhir Januari 2014. Neraca saldonya seperti ini: ada kas nominalnya sekian, piutang sekian, dan seterusnya ke bawah sampai itisan laba rugi dan seterusnya. Ini neraca saldo. Nah, dari 2 data ini kita diharapkan bisa membuat laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, juga laporan neraca. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita jawab saja bersama-sama. Kebetulan ini sudah saya kerjakan juga, jadi kita akan bahas langkah-langkahnya. Ini jawabannya. Yang pertama, kita buat dulu laporan laba ruginya. Laporan laba rugi seperti ini, format seperti biasa. Jadi dari data ini, dari data neraca saldo ini, kita bisa buat laba rugi. Kenapa laba rugi dulu harus dibuat? Soalnya agar kita tahu berapa sih sebetulnya yang didapatkan masing-masing sekutu. Jadi selain dapat bunga dan dapat gaji, sekutu juga kan dapat pembagian laba, pembagian presentasi laba. Maka harus dihitung dulu kan labanya berapa. Di sini dari data ini nggak ada laba. Di sini dan di sini nggak ada laba. Gitu ya. Maka kita harus membuat dulu laporan laba ruginya, sehingga laporan laba ruginya kita buat. Jadi yang pertama harus tentu saja sudah kita pahami. Laporan laba rugi itu adalah simpelnya ada penjualan, kemudian dikurangi HPP, nanti hasilnya laba kotor. Si laba kotor nanti dikurangi beban, jadilah laba bersih. Datanya dari mana? Datanya diambil dari neraca saldo ini. Kita lihat penjualannya berapa. Dilihat dari sini, penjualan 760 juta. Maka kita masukkan ke sini. Tidak ada retur, tidak ada potongan penjualan, maka langsung saja kita hitung HPP-nya, gitu ya. HPP-nya kita hitung.
Rumus HPP seperti biasa, yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Simpelnya seperti itu. Di sini ya. Maka kita lihat persediaan barang dagangnya di sini, kita lihat. Nah, di sini dia persediaan barang dagang. Ini persediaan awal, ini persediaan akhir gitu ya. Kita masukkan aja ini persediaan awal ditambah pembelian. Gitu kan? Ini pembeliannya dicek di sini ada pembelian di sini 450 juta, masukin ke sini. Persediaan awal ditambah pembelian, tidak ada transport, tidak ada retur dan seterusnya tidak diceritakan, maka langsung saja masuk pembelian bersihnya. Persediaan awal ditambah pembelian hasilnya barang tersebut dijual dikurangi persediaan akhir. Di sini data persediaan akhirnya. Persediaan akhir ini maka hasilnya HPP-nya 430 juta. Sehingga laba kotornya penjualan ini penjualan bersih ini, oh ini salah nih. Harusnya di atas. Sorry. Sama dengan ini. Ini harusnya di sini. Penjualan bersih dikurangi HPP, maka hasilnya sama dengan ini dikurangi ini. Gitu. Ya. Ini laba kotornya. Kemudian kita masukkan beban-bebannya. Di sini sudah ada beban-bebannya di sini ada. Ada beban gaji, beban bunga, beban penyusutan, beban lain-lain. Kita masukkan saja ke sini. Beban gaji, bunga, penyusutan lain-lain masukin ke sini, jumlahnya yang ini 130 juta, sehingga laba kotor dikurangi beban sama dengan laba bersih. Diketahuilah laba yang didapatkan perusahaan ABC itu adalah 200 juta rupiah. Laporan laba rugi selesai. Baru kita hitung pembagian labanya. Nah, ini hitung-hitungannya ya. Ini pembagian labanya seperti yang tadi disebutkan. Modal A sekian, B sekian, C sekian. Dia dapat yang pertama, ketentuan pertama di sini kita lihat disesuai soal di sini. Dia dapat bunga 10%. Cara ngerjainnya gimana? Ya udah tinggal gini aja. Jumlah yang distorkannya dikali 10%. Maka sekutu A dari ketentuan yang dapat bunga investasi dia dapat 25 juta, B 15 juta, C 10 juta. Gitu kan? Nah, kemudian dapat gaji juga. Gaji sekutu A 2 juta per bulan, 3 juta dan 2 juta yang sekutu B dan 3 juta yang sekutu C dikali 12 bulan, sehingga dia dapat segini 24 juta dan seterusnya. Kemudian ini beban ini sudah termasuk tadi ya, beban gaji yang karyawan itu karena dia didapat gaji, sehingga tinggal kalikan saja. Sekarang poin 1 yang beban bunganya sudah poin 1 yang bagian dapat bunganya udah dihitung, dapat gajinya udah dihitung, sehingga tinggal poin C yang ini, yang sisa laba dari perbandingan modal. Kita sudah tahu bahwa presentasinya seperti ini. Oke. Sehingga kita langsung hitung saja. 250 juta ini apa namanya? 250 juta dibagi 500 juta, ini hitung-hitungan presentasinya ya. Hitung presentasinya tinggal ini diurai lagi. Kalau yang mengerjakan seperti ini bisa langsung dihitung juga bisa, karena di sini sudah dihitungkan presentasinya. Maka dapatlah seperti ini presentasinya, tinggal dihitung. Ini dia 50% dikali 200 juta, karena ini laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga dapatlah untuk si A 100 juta, si B ini 30% dikali 200 juta, untuk si B dan si C jadi dikali 200 juta laba yang dihasilkan perusahaannya. Jadi sehingga inilah uraiannya, pembagiannya. Si A dapat ini dari si A, si B, si C dapat ini dari bunga, kemudian dapat gaji juga segini, kemudian dapat pembagian laba dari persentase perbandingan modal yang disetorkan dikali laba perusahaan. Nah, sehingga
data yang ini setelah kita hitung bagi-bagi laba, kita masukkan ke perubahan modalnya. Kita lihat di sini ada seperti laporan perubahan modal pada umumnya, ada modal awal, kemudian ada modal akhir. Di sini maka terlihat sekutu A itu dia awalnya menyetorkan 250 juta. Kemudian dia dapat pembagian laba 100 juta. Nah, yang 1 juta ini dimasukkan lagi menjadi modal, maka si A modalnya jadi 350 juta. Si B juga begitu. Dia dapat 60 juta, dapat si C dapat 40 juta, maka hasil bagi-bagi labanya atau laba ditahannya dia dapat 60 juta, 40 juta. Ini modal awal yang disetorkan. Sehingga ini ditambahkan, maka jumlah modal A, B, C itu segini. Nah, ini modal yang sudah disetorkan plus pembagian laba ditahan yang tadi dikurangi penarikan pribadi. Dan mana datanya di sini? Di neraca saldo ada prive A, prive B, prive C. Maka itu mengurangi labanya, modalnya. Masukkan ke sini, kemudian jadilah modal akhirnya segini. Masing-masing sekutu. Gitu. Nah, sudah dapat ini, masukkan ke neraca, gitu kan. Nah, ini dia. Datanya dari mana? Sama dari tadi laporan perubahan modal, juga dari neraca saldo. Kita tinggal masukkan aja neracanya seperti ini. Ada akun kas 285 juta, masukkan ke sini. Piutang 294 juta, masukkan ke sini dan seterusnya. Tinggal masukkan, ini aktiva tetapnya, tinggal dijumlahkan. Aktiva lancarnya, aktiva tetapnya ini dikurangi akumulasi penyusutan dari data neraca saldo juga, masukkan ke sini. Di sebelah kewajiban dan ekuitasnya atau di pasifanya juga sama, ini tinggal masukkan dari neraca saldo. Kemudian ini modalnya, sumbernya data dari sini, dari perubahan modal ini. Ini modal A, B, C. Masukkan ke sini. Untuk si A 340 juta, B 195 juta, C 150 juta. Dari sini ya. Ingat dari sini ya, jangan ketukar. Dan ini harus didefinisikan masing-masing. Jangan modal saja. Modal A, modal B, modal C, karena ini hasil perhitungan yang baru. Maka modalnya segini, jumlahnya tinggal dijumlahkan kewajiban plus modalnya, jadi total aktiva dan pasifanya sudah balance. Gitu ya caranya. Saya tidak membahas gimana cara teknis masukkan akun-akun neraca dan laba rugi dan perubahan modal, karena saya pikir harusnya sudah paham ya. Itu hanya membahas saja secara keseluruhan. Oke. Itu materi latihan yang kemarin. Silahkan diasah lagi dengan latihan-latihan lain yang sejenis gitu. Pada prinsipnya sama saja bagaimana cara membuat laporan membuat laporan keuangan dari mulai laba rugi, perubahan modal dan neraca, sama saja alurnya. Bedanya hanya di sini ada hitung-hitungan dulu bagian-bagian pembagian hasilnya seperti apa. Itu nanti harus dilihat ketentuan di sini. Ketentuan ini perhatikan untuk menghitung berapa bagian si A, berapa bagian si B, berapa bagian si C. Oke, sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.